Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di video kali ini. Saya akan membahas materi mata kuliah manajemen operasional tentang forecasting ataupun peramalan. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi, jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe video ini. Peramalan ataupun forecasting adalah seni ataupun ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa yang akan datang. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa mendatang dengan suatu bentuk model matematis. Nah, hal ini bisa juga merupakan prediksi intuisi yang bersifat subjektif. Nah, hal ini pun dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi model matematis yang disesuaikan dengan pertimbangan yang baik dari seorang manajer. Peramalan juga sangat jarang memberikan hasil yang sempurna. Nah, peramalan juga banyak menghabiskan biaya dan waktu untuk dipersiapkan dan untuk diawasi. Nah, hanya sedikit bisnis yang dapat menghindari proses peramalan ini dan hanya menunggu apa yang terjadi untuk kemudian mengambil keputusan. Nah, perencanaan yang efektif baik untuk jangka panjang maupun untuk jangka pendek tergantung pada peramalan permintaan untuk produk perusahaan tersebut. Peramalan merupakan aktivitas fungsi bisnis yang memperkirakan penjualan dan penggunaan produk. Nah, sehingga produk-produk yang diproduksi atau yang dibuat dalam kuantitas yang tepat. Nah, selain itu juga peramalan merupakan dugaan terhadap permintaan yang akan datang berdasarkan beberapa variabel peramalan yang berdasarkan data dari waktu historis. Nah, peramalan juga menggunakan teknik-teknik peramalan yang bersifat formal maupun informal. Kegiatan peramalan merupakan bagian integral dari pengambilan keputusan sebuah perusahaan ataupun manajemen. Nah, peramalan mengurangi ketergantungan pada hal-hal yang belum pasti. Nah, peramalan memiliki sifat saling ketergantungan antar divisi dan bagian. Nah, kesalahan dalam proyeksi penjualan akan berpengaruh pada ramalan anggaran, pengeluaran operasional, arus kas, persediaan, dan sebagainya. Selain itu juga dua hal pokok yang harus diperhatikan dalam proses peramalan yang akurat dan bermanfaat. Yang pertama, pengumpulan data yang relevan berupa informasi yang dapat menghasilkan peramalan yang akurat. Yang kedua, pemilihan teknik peramalan yang tepat yang akan memanfaatkan informasi data yang diperoleh semaksimal mungkin. Materi selanjutnya, manfaat ramalan permintaan. Nah, ada 3 manfaat dari peramalan. Yang pertama, menentukan apa yang dibutuhkan untuk ekspansi pabrik di masa yang akan datang. Nah, ini masuk ke dalam ramalan jangka panjang. Yang kedua, menentukan perencanaan lanjutan bagi produk-produk yang ada untuk dikerjakan dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Nah, ini kalau yang ini masuk ke dalam ramalan fasilitas. Dan yang ketiga, menentukan penjadwalan jangka pendek untuk produk-produk yang ada untuk dikerjakan berdasarkan peralatan yang ada. Nah, ini masuk ke dalam ramalan perencanaan produksi. Materi selanjutnya, perencanaan berdasarkan urutan waktu. Nah, ada 3 ya. Yang pertama itu peramalan jangka pendek. Nah, biasanya rentang waktunya kurang dari 1 tahun, umumnya kurang dari 3 bulan. Nah, biasanya digunakan untuk perencanaan pembelian, penjadwalan kerja, jumlah tenaga kerja, tingkat produksi, dan lain-lain. Dan yang kedua, peramalan jangka pendek. Nah, biasanya rentang waktunya 3 bulan hingga 3 tahun. Biasanya peramalan jangka menengah ini digunakan untuk perencanaan penjualan terus perencanaan dan penganggaran produksi dan menganalisis berbagai rencana operasional. Dan yang ketiga, peramalan jangka panjang. Nah, biasanya rentang waktunya 3 tahun ataupun lebih. Biasanya digunakan untuk merencanakan produk-produk baru penganggaran modal, lokasi fasilitas, atau ekspansi perusahaan di masa yang akan datang, dan penelitian serta pengembangan sebuah produk. Selanjutnya, pengaruh daur hidup produk. Nah, daur hidup produk adalah perjalanan
penjualan dari suatu produk dalam masa hidupnya ataupun dalam fase hidupnya. Nah, siklus hidup suatu produk merupakan suatu konsep yang penting yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. Nah, daur kehidupan produk dapat dibagi ke dalam 4 tahap utama. Yang pertama yaitu pengenalan, yang kedua masa pertumbuhan, yang ketiga masa kedewasaan, dan yang keempat masa tahap penurunan. Yang pertama, tahap pengenalan. Nah, di sini ciri-ciri utama tahap pengenalan ini adalah penjualan yang masih rendah. Terus volume pasar berkembang lebih lambat karena tingginya market ataupun pesaing di luar ya. Terus tingkat kegagalan masih relatif tinggi juga. Selain itu juga masih banyak dilakukan modifikasi produk dalam pengujian dan pengembangannya, karena biasanya problem yang timbul tidak seperti yang diramalkan dan mungkin pula disebabkan pemahaman yang keliru tentang target pasar. Selain itu juga biaya produksinya dan biaya pemasarannya masih sangat tinggi, serta distribusi yang masih terbatas. Dalam tahap perkenalan, barang biasanya sudah mulai dipasarkan ke dalam jumlah yang sangat besar. Nah, meskipun volume penjualannya belum sesuai atau masih kecil. Nah, barang yang dijual dasarnya barang baru ya, yang benar-benar baru. Nah, dikarenakan masih berada di tahap permulaan ataupun tahap pengenalan, dan biasanya ongkos yang dikeluarkan juga tinggi, terutama untuk biaya iklan dan promosi. Nah, promosi yang dilakukan harus benar-benar agresif serta juga mengarahkan kepada merek tersebut. Di samping hal itu juga distribusi barang itu juga masih terbatas, serta laba yang diperoleh juga masih sangat rendah. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Nah, di dalam tahap pertumbuhan ini penjualan serta juga laba akan meningkat dengan sangat cepat, disebabkan karena permintaan sudah sangat meningkat serta masyarakat juga sudah tahu mengenai produk yang bersangkutan. Nah, maka dari usaha promosi yang dilakukan oleh suatu perusahaan tidak seagresif tahap yang sebelumnya. Nah, di dalam tahap ini juga lahan persaingan sudah mulai memasuki pasar, sehingga terdapat banyak persaingan menjadi lebih ketat. Nah, cara lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk dapat memperluas serta juga meningkatkan distribusinya adalah dengan cara menurunkan harga jual produknya. Yang ketiga, tahap kedewasaan. Nah, tahap ini ditandai dengan tercapainya titik tertinggi dalam penjualan perusahaan. Normalnya, tahap ini merupakan tahap yang paling lama dalam siklus hidup produk. Nah, hal ini disebabkan pada tahap ini pemenuhan inti kebutuhan oleh produk yang bersangkutan tetap ada. Nah, sebagian besar produk yang ada saat ini berada di titik ini ataupun di tahap ini. Selain itu juga penjualan dalam tahap ini sangat sensitif terhadap perubahan perekonomian. Pasar yang semakin tersegmentasi, sehingga untuk masing-masing segmen diperlukan promosi yang berbeda dengan yang lainnya. Umumnya tahap ini terdiri dari 3 tingkatan. Nah, tingkatan yang pertama yaitu grow maturity. Nah, di sini pertumbuhan penjualan mulai berkurang yang disebabkan oleh dewasanya distribusi. Nah, tidak ada lagi saluran distribusi baru yang bisa dimasuki ataupun bisa mereka tambahkan. Yang kedua, tingkat stable maturity, yaitu penjualan menjadi semakin mendatar yang disebabkan oleh jenuhnya pasar. Sebagian konsumen yang potensial telah mencoba produk baru yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, decaying maturity, yaitu penjualan mulai menurun dan konsumen mulai bergerak ke produk yang lain atau produk yang substitusi. Daur hidup produk yang keempat yaitu tahap penurunan. Nah, di sini penjualan perusahaan yang semakin bergerak ke arah penurunan dalam siklus hidup produknya. Nah, penurunan penjualan ini disebabkan oleh beberapa faktor ya, seperti perubahan selera pasar, pasar merasa jenuh dengan produk yang sudah ada. Selain itu juga produk substitusi diterima baik oleh konsumen ataupun pasar, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan perubahan teknologi. Nah, sejumlah alternatif dapat dilakukan pada akhir siklus hidup produk ini.
Namun perlu kita perhatikan dan kita pertimbangkan adalah bahwa pilihan alternatif tersebut haruslah didasarkan pada kekuatan dan kelemahan perusahaan tersebut serta daya tarik industri bagi perusahaan. Nah, contoh produk elektronik yang sedang mengalami penurunan adalah CPU atau personal komputer yang saat ini sudah hampir terlimpas oleh laptop. Materi selanjutnya, jenis-jenis peramalan. Nah, pada umumnya berbagai perusahaan ataupun organisasi menggunakan 3 jenis peramalan yang utama dalam perencanaan organisasinya di masa depan ataupun di masa yang akan datang. Yang pertama yaitu peramalan ekonomi, yang kedua peramalan teknologi, dan yang ketiga peramalan permintaan. Nah, yang pertama yaitu peramalan ekonomi. Di sini dia membahas siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua yaitu peramalan teknologi. Di sini dia berkaitan dengan tingkat kemajuan teknologi dan produk baru. Dan yang ketiga peramalan permintaan. Ini berkaitan dengan proyeksi permintaan terhadap produk ya, terhadap produk perusahaan. Nah, ramalan ini juga disebut juga ramalan penjualan yang mengarahkan produksi, kapasitas, dan sistem penjadwalan perusahaan. Materi selanjutnya, pendekatan dalam ramalan. Nah, terdapat 2 pendekatan untuk peramalan dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu dengan menggunakan pendekatan analisis kuantitatif dan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Nah, peramalan kuantitatif adalah menggunakan model matematis yang beragam dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Yang kedua, peramalan subjektif atau kualitatif. Nah, di sini dia menggabungkan faktor seperti intuisi, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambil keputusan untuk meramal. Nah, pada kenyataannya kombinasi dari keduanya merupakan kombinasi yang paling efektif untuk melakukan peramalan. Materi selanjutnya, peramalan berdasarkan metode dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama metode kualitatif. Nah, metode kualitatif umumnya bersifat subjektif. Dia biasanya dipengaruhi oleh intuisi, ya, emosi, tingkat pendidikan seseorang, dan pengalaman seseorang. Nah, oleh karena itu hasil dari peramalan ini ataupun hasil dari peramalan setiap orang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Meskipun demikian, peramalan kualitatif dapat menggunakan teknik ataupun beberapa metode peramalan, yaitu yang pertama, juri dari opini eksekutif. Nah, metode ini mengambil opini ataupun pendapat dari sekelompok kecil, ya, dari sekelompok kecil manajer puncak ataupun top manajer. Biasanya dari pemasaran, produksi, teknik, keuangan, dan logistik. Nah, yang seringkali dikombinasikan dengan model-model statistik. Dan yang kedua, gabungan tenaga penjualan. Nah, jadi di sini setiap tenaga penjualan meramalkan tingkat penjualan di daerahnya, yang kemudian digabung pada tingkat provinsi dan nasional untuk mencapai ramalan secara keseluruhan ataupun secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu metode Delphi. Nah, dalam metode Delphi ini serangkaian kuesioner disebarkan kepada responden. Nah, jawabannya kemudian diringkas dan diberikan kepada para ahli untuk dibuat peramalannya. Nah, selain itu juga metode ini memakan waktu dan melibatkan banyak pihak, yaitu para staf, ya, yang membuat kuesioner, terus mengirim dan merangkum hasilnya untuk dipakai para ahli dalam menganalisisnya. Nah, keuntungan metode ini biasanya hasilnya lebih akurat dan lebih profesional, sehingga hasil peramalan diharapkan mendekati akurat, lebih mendekati aktualnya. Yang keempat, survei pasar. Nah, survei pasar di sini yaitu masukan diperoleh dari konsumen ataupun konsumen yang potensial terhadap rencana pembelian pada periode yang kita amati. Nah, survei di sini dapat dilakukan dengan kuesioner, ya, atau kita menelpon langsung si konsumennya atau wawancara langsung dengan konsumen tersebut. Yang kedua, metode kuantitatif. Nah,
ada 5 metode peramalan yang menggunakan data historis. Yang pertama, pendekatan naif. Yang kedua, rata-rata bergerak. Yang ketiga, penghalusan eksponensial. Yang keempat, proyeksi tren. Dan yang kelima, regresi linear. Materi selanjutnya, ramalan serial waktu. Nah, di sini ada beberapa yang digunakan. Yang pertama itu konstan. Nah, di sini apabila data berfluktuasi di sekitar rata-rata secara stabil. Nah, polanya berupa garis lurus horizontal. Nah, pada pola seperti ini terdapat dalam jangka pendek ataupun menengah. Jarang sekali suatu variabel memiliki pola konstan dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang kedua, kecenderungan ataupun tren. Nah, di sini apabila data dalam jangka panjang mempunyai kecenderungan baik yang arahnya meningkat dari waktu ke waktu maupun menurun. Nah, pola ini disebabkan biasanya oleh bertambahnya populasi, perubahan pendapatan, dan pengaruh budaya. Yang ketiga yaitu musiman. Nah, yaitu apabila polanya merupakan gerakan yang berulang-ulang secara teratur dalam setiap periode tertentu. Misalnya apakah tahunan, ya, semesteran, kuartalan, bulanan ataupun mingguan. Nah, pola ini berhubungan dengan faktor iklim ataupun cuaca atau faktor-faktor yang dibuat oleh manusia seperti liburan dan hari-hari besar keagamaan. Dan yang keempat, siklus. Nah, di sini apabila data dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi dalam jangka panjang seperti daur hidup bisnis. Nah, perbedaan utama antara pola musiman dan siklus adalah kalau pola musiman mempunyai panjang gelombang yang tetap dan terjadi pada jarak waktu yang tetap, sedangkan pola siklus memiliki durasi yang lebih panjang dan bervariasi dari satu siklus ke siklus yang lainnya. Yang kelima yaitu residu atau variasi acak. Nah, yaitu merupakan suatu titik khusus dalam data yang disebabkan oleh peluang dan situasi yang tidak lazim. Nah, dan data tidak mempunyai pola khusus sehingga tidak dapat diprediksi. Selanjutnya yaitu metode rata-rata bergerak. Nah, metode rata-rata bergerak itu ada dua, metode rata-rata bergerak sederhana dan metode rata-rata bergerak tertimbang. Nah, kalau yang metode rata-rata bergerak sederhana di sini merupakan teknik yang merata-ratakan jumlah nilai aktual terbaru dan memperbaruinya ketika tersedia nilai yang baru. Yang kedua, dengan metode rata-rata bergerak, dengan metode rata-rata bergerak tertimbang. Nah, di sini menggunakan bobot yang sama pada setiap periode. Hal ini menunjukkan bentuk pemikiran yang linear. Nah, yang terakhir itu proyeksi tren. Proyeksi tren di sini mencakup mengembangkan persamaan yang ada, menguraikan tren secara pantas atau mengasumsikan bahwa tren ada di dalam data mereka. Baik, cukup sekian untuk materi mata kuliah manajemen operasional tentang forecasting ataupun peramalan. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.